Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadin ya ila hadratin nabil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati syekhina wa ustazina wa muallimina wa muhadzibina wa murabbina wa mursyidina Ki Haji Muhammad Husni Tamrin bin Fatma Wijaya bin Syekh Al-Banjari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati al-Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang selalu sayang kepada umatnya, maka Allah pun berfirman, Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan jangan kamu ingkar akan segala nikmatku. Itu adalah merupakan perintah bahwa tiap detik kehidupan kita, tiap menit, tidak ada hal yang lebih bermakna dan lebih penting daripada ilmu dan ibadah dalam wujud bungkusan takwa. Jadi yang namanya seluruh kehidupan itu diwujudkan, segala macam kebaikan-kebaikan itu ada dalam bentuk takwa. Maka setelah kita satu Ramadan penuh kemarin dibungkus dalam balutan amal ibadah yang dilatih terus, membuktikan bagi diri kita bahwa selama ini mudah bagi kita sebenarnya dalam waktu 1 bulan itu bisa ternyata kita sholat malam 12 rakaat tiap hari, bisa ternyata kita menyempatkan membaca Al-Quran, betul? Bisa ternyata dalam keadaan lapar dan lemah kita masih dzikir wirid. Bisa juga kita memaksakan diri kita dalam keadaan sempit untuk beramal ibadah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya bungkusan perbuatan takwa. Nah, sekarang kita juga mencoba, semoga Allah memberikan kekuatan kepada diri kita untuk menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah. Nah, di dalam perintang kitab Minhajul Abidin ini, kemarin perintang pertama seseorang yang menghalangi dirinya daripada beribadah ada 4 di dalam kitab Minhajul Abidin. Pertama, dunia. Dunia akan dihadapi dengan zuhud. Zuhud kemarin sudah dijelaskan. Yang kedua yang kita akan masuk hari ini adalah perintah kedua tentang makhluk.
Kenapa makhluk ini dimasukkan dalam perintang? Al-aiku tsanil khalqu. Perintang yang kedua adalah makhluk. Tsumma 'alaika waffaqakallahu wa iyana li ta'atihi tafarrudi 'anil khalqi wa dzalika li amrayni. Kemudian semestinya bagimu, semoga Allah memberikan pertolongan kepadamu dan kepada kami untuk mentaatinya dengan menyendiri dari makhluk. Ujlah. Dan hal itu karena dua perhal. Ahaduhuma annahum yashghalunaka an ibadatillahi azza wa jalla. Pertama, sesungguhnya makhluk itu selalu menyibukkanmu dari beribadah kepada Allah azza wa jalla. Coba lagi kerja, orang mau ketemu, urusannya banyak. Kebetulan contohlah diri saya ini ketika dalam keadaan bekerja sehari-hari, tamu banyak sekali ya Pak Ranu ya. Banyak mau ketemu dengan berbagai macam urusan-urusan kepentingannya. Ada yang ini, ada yang itu. Bahkan ketika tadarus pun mendesak untuk ketemu di bulan Ramadan. Mendesak untuk ini, mendesak untuk itu. Seolah-olah kepentingannya saja yang harus jebol, yang harus maksud. Menjauhkan semua dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang menyuruh daripada semua teman duniawi ini menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Dituntut tubuh ini untuk bekerja. Padahal kedudukan ilmu dan ibadah adalah dua perkara yang penting. Betapa kita subuh-subuh harus bergerak, cari duit, pergi ke sana, pergi ke sini, sampai tidak sempat apapun untuk berbuat taat dan ibadah kepada Allah. Disia-siakan waktu kita. Seperti itulah. Alama hukiya an ba'dihim annahu qala marartu bi jama'atin yatarawmauna wa wahidum jalisun ba'idan minhum fa aradtu an ukallimahu. Punten ini Arab gundulnya. Sebagaimana cerita yang dihikayatkan dari seorang ulama, bahwasanya beliau berkata ketika dia sedang berjalan, melewatilah sekelompok orang yang sedang memanah. Dan ada satu orang yang sedang duduk menjauh dari mereka. Lalu aku mengambil inisiatif. Kunaunnya hari yang naik yang sanes mamanah berburu, tapi yang ini menjauh, memilih menyendiri. Faqala dzikrullahi ashha ilayya min kalamika. Maka orang itu berkata, belum lagi dia sampai, baru sudah mendekat ulama ini. Kemudian si orang yang sedang duduk menyendiri ini berkata, sesungguhnya berzikir kepada Allah lebih aku inginkan daripada berbincang denganmu. Fakuntu anta wahdaka. Lalu aku berkata, engkau sedang sendirian. Faqala ma'i rabbi wa malakaya. Maka ia berkata, aku bersama Tuhanku dan dua malaikatku yang mencatat perbuatanku. Fakultu man sabaqa min haula'i. Lalu aku berkata, siapa yang lebih unggul dalam memanah di antara mereka itu? Diganggu dengan sengaja sama ulama ini, pengen tahu jalan pikiran orang ini. Faqala man ghafarallahu lahu. Maka dia berkata, orang yang telah diberi ampunan oleh Allah kepadanya. Fakultu aina toriku.
Lalu aku berkata, kemana jalan itu? Fa asyara biyadihi nahwas sama wa qama wa tarakani wa qala aktsaru khalqika anka syagilun. Maka ia berisyarat dengan tangannya ke arah langit, seraya ia berdiri dan meninggalkanku, dan dia berkata, mayoritas makhlukmu ya Allah menjadi penyibuk yang menjauhkan dariku. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita melihat di sini, ini adalah suatu petunjuk kecil saja betapa kita benar-benar harus bertarung dengan perintang ini. Kita disuruh memilih, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan jalan fujur, kesesatan, atau jalan takwa. Pilihlah, pilih oleh kita orang-orang, teman-teman yang mengajak kepada jalan-jalan kebaikan. Jalan apa? Jalan takwa. Kemarin definisi takwa di dalam kitab Futuhatul Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah dijelaskan, takwa adalah mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan pengagungan kepada Allah, dan yang kedua adalah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, ada beberapa hal yang kita dahulukan. Di dalam hadis disebutkan ada 5 hal yang harus didahulukan. Yang pertama, ketika adanya kesempatanmu, ketika tidak ada, sebelum datang waktu sibuk. Karena nanti begitu kita sudah terlarut pada sibuk, aku tidak bisa, aku sibuk. Padahal nggak jeduk lima. Sampai begitu. Sampai agama ini dianggap tidak penting. Yang kedua, waktu sehat sebelum waktu sakitmu. Waktu kaya sebelum waktu fakirmu. Itu semuanya waktu muda sebelum datang masa tuamu. Sekarang itu kita sia-siakan semuanya sampai akhirnya mendekati finish ketika mau qaid. Begitu kita mau mate, baru ketika sudah lemah tak berdaya, ketika sudah tidak ada lagi kesibukan selain berobat ke dokter, ketika keluar masuk rumah sakit tidak ada sedikit pun waktu, karena kita sudah menyia-nyiakan 5 yang disebutkan Rasul tadi. Betapa ruginya manusia ini. Coba sekarang kita lihat, dituntut orang nih sekarang. Sekarang ini kita hidup harus sadar di zaman sekuler. Ditabrakkan segala kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Itu dunia sekuler. Apa itu di dunia sekuler? Bahwa urusan agama itu hanyalah urusan manusia dengan Tuhannya. Hanya itu aja ngurusin. Padahal Islam adalah agama yang kafah, mengurus semua urusan. Perdagangan diurus, pekerjaan-pekerjaan yang lain, tentang politik diurus, tentang kekuasaan diurus, tentang pemimpin diurus, diajarin kudu mana yang benar, mana yang salah. Mau masuk WC aja diurus. Gitu. Tapi kita lihat semuanya seolah-olah udah aja, nggak ada sesuatu pun yang lewat daripada yang namanya sekulerisme. Akhirnya dasar daripada sekulerisme itu adalah ajaran barat, ideologi-ideologi barat, ideologi-ideologi bohong, sehingga kudu pagi-pagi bekerja jam 3:30, 4 kalau perlu, kerjanya di Jakarta sieun, takut macet, takut ini, takut itu, takut nggak kehabisan duit. Sadar nggak yang memberikan hidupmu siapa? Yaitu zat yang memberikan karunia atas diri, memberikan kehidupan, memberikan nafas, termasuk memberikan rizki. Rizkimu itu sudah ditetapkan di Laufil Mahfuz.
tanpa apapun akan jatuh pada dirimu. Coba. Ini pemahaman yang akan menenangkan jiwa. Tetapi ditabrakkan. Tidak mungkin kita harus bekerja. Tidak mungkin datang begitu saja. Akhirnya itu semuanya harus bijak kita. Kerja maksudnya di sini adalah ibadah. Ingat itu. Mau dilepas dari yang namanya ibadah. Saya sebagai pedagang misalnya, ibadah. Rangkanya rangka ibadah. Jadi pedagang yang jujur, jadi pedagang yang benar. Rizki akan datang. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Bentuk bahwa lillahi mulku samawati wal ardh. Allah adalah pemilik kerajaan di bumi dan di langit. Keyakinan kita itu akan digerus begini, sehingga orang subuh-subuh gak sempat lagi. Gak akan sempat apapun. Borok mau baca Quran. Gitu. Gak penting. Yang penting adalah bagaimana dagang, bagaimana dagang, bagaimana dagang, bagaimana duit, bagaimana duit, bagaimana duit, bagaimana duit. Tiap hari begitu, dicekokin. Padahal selama bulan Ramadan kemarin masih sempat kita mengaji, masih sempat ini dan itu. Apakah ada hal ini tidak memberikan bekas apapun pada diri kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, makhluk ini akan menyibukkan kita untuk mencampur baukan antara yang hak dan yang batil. Hati-hati. Antara perbuatan maksiat dan perbuatan takwa. Dulu, waktu bulan Ramadan, jaga waktu sholatnya. Ketika bulan Ramadan lewat, sudah tidak dijaga waktu sholat. Dicampur baur. Itu bagaikan kita meminum satu gelas air bersih, dicampur sama air comberan, dicampur sama air tinja, dicampur sama air lumpur. Semuanya itu masuk ke dalam tubuh ini. Sehingga wajar kalau kita tidak bisa berpikir jernih dan hatinya menjadi keras. Man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, hatinya akan menjadi lembut. Bagaimana diri ini mau berdekatan dengan Tuhannya, mau menempuh jalan takwa dengan ikhlas, bersih diri kita ini dari yang namanya keraguan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri kita ini dipenuhi dengan maksiat, maksiat mata, maksiat telinga. Ini nih, sekarang setelah lepas bulan Ramadan, kumpul lagi nanti dalam kehidupan sehari-hari seperti bisnis as usual saja. Hore, aku sudah bisa berbuat lagi gibah. Hore, aku bisa lagi berbuat maksiat. Rugi. Satu-satunya kesedihan diri kita adalah kita berpisah dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita disampaikan di Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Fal khalqu idza yashghulunaka 'anil ibadati bal yamna'unaka minha bal yuqi'unaka fi syarri wal halaki. Maka makhluk jika demikian senantiasa menyibukkanmu, menjauhkan dirimu dari beribadah. Bahkan mereka menghalangi dari beribadah. Bahkan mereka menjerumuskanmu dalam kejahatan dan kehancuran. Handphone, dunia maya, lagi asik-asiknya berpikir, tadarus nih, nyambung nih, baca surat. Ketika kita lagi asik-asiknya baca Quran, tiba-tiba tilung, bunyi kuntung, bunyi handphone. Aduh, apa nih? Segera lagi asik nih, wah takut nanti dari orang tua, dari mana, baca. Begitu dibaca, aduh itu dari WA grup, wah kita jalan-jalan ke sini, kita ini ke sini, kita ini asik juga ya, lupa baca Qurannya, pohon. Betul? Coba
Bisa begitu, disibukkan saja, asik dengan hal-hal yang mengasihkan. Betul, innamal hayatad dunya illal la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia itu permainan dan senda gurau belaka. Karena isinya, coba perhatiin sama kita. Pergi ke Jakarta, pergi ke Pelabuhan Ratu, banyak, penuh kayak cendol di pinggir laut. Tempat-tempat hiburan, masjid-masjid kembali sepi. Coba pikir sama kita. Ayo, penuh ke tempat hiburan, penuh semua. Kalau kita pikir isinya cuma dua macam. Kalau dari jenis manusia, laki-laki dan perempuan, setelah itu udah nggak ada. Selebihnya, yang pakai mobil, yang pakai motor, yang pakai baju, yang pakai topi, aksesoris. Sadarkah kita bahwa kita itu hanya berdua, laki-laki dan perempuan, makhluk hidup yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari jenis laki-laki dan perempuan, sehingga membuat kita ini, ya Allah, benar ya, betapa tertipunya dengan permainan ini. Dulu saya masih ingat ketika tahun 1990, selalu saya kalau kuliah saya naik skuter, naik Vespa, terus keliling. Begitu kemarin saya ke Jakarta, saya lihat bangunan-bangunan yang megah dulu, yang menurut saya pernah makan di sini, saya pernah ke sini, hilang tuh, nggak ada, diganti dengan bangunan-bangunan yang mewah. Saya berpikir aksesoris-aksesoris ini yang teringat hanya ada di dalam ingatan saya saja. Itu adalah dalam bentuk kefanaan saja, akan ditinggalkan. Permainan saja. Seperti ini toh maksudnya. Jadi dalam bentuk wujud yang fana ini, yang bakalan mati, maka tidak salah jika Rasulullah berkata, sepandai-pandainya orang adalah orang yang mengingat kepada kematian waktu pulangnya kepada Allah. Karena dia akan selalu mengingat tentang menghitung diri ini sudah masuk dalam golongan takwa, sudah masuk dalam golongan istiqomah atau tidak. Ala ma qala Hatimul Asammu rahimahullahu, talabtu min hadzal khalqi khamsata asya'a falam ajidha. Sesuai dengan perkataan Syekh Hatim Al-Asam, semoga Allah mengasihi beliau, amin ya rabbal alamin. Aku menuntut 5 hal dari makhluk ini, maka aku tidak menemukannya sama sekali. Talabtu minhumut ta'ata wa zahadah falam yaf'alun. Aku menuntut ketaatan dan kezuhudan dari mereka, lalu mereka tidak melakukan. Yuk kita nanti ingat ya, untuk orang saja. Sini Kang Naon, coba ya besok ikut ngaji bulan Ramadan nih. Besok ikut ngaji, besok, oh ya, insya Allah saya akan datang. Insya Allah saya akan datang. Saya lihat dari sorot matanya mau datang ya. Saya ajak taat. Kemudian gak lama besoknya saya lihat sehari tenepi, 2 hari tenepi, 3 hari tenepi. Akhirnya panggil deh. Nah, saya tuh ngajak ke surga sama kamu. Karena kebetulan dia adalah orang. Ini adalah untuk kepentingan dirimu. Yang kedua, diem aja. Baik om, saya akan datang. 3, tungguan, daguan, tenepi. Ini di tempat kerja nih, ngaji di tempat kerja. Akhirnya saya bilang, yang ketiga, saya berkata begini, sanggupkah dirimu ya ketika dikuliti nanti di neraka, sanggup sampai kerasnya, saking sayangnya bentuk sayang. Tenepi oke. Apa sebabnya? Otaknya sudah dipenuhi oleh dunia. Seolah-olah itu tidak penting berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kepada orang-orang yang mengingatkan kita kepada hari akhirat, itu adalah hal-hal yang sangat penting bagi diri kita. Fakultu a'inuni alaihima illam taf'alu falam taf'alu. Lalu aku berkata, tolonglah aku untuk melakukan dua hal itu, yaitu taat dan zuhud. Jika kalian tidak mau melakukan, lalu mereka tidak melakukan. Fakultu irdu anni in fa'altu falam yaf'alun. Lalu aku berkata, relalah kepadaku jika aku melakukan itu, lalu mereka juga tidak melakukan. Fakultu la tamna'uni anhuma idzam famana'uni. Janganlah kalian menghalangiku dari ketaatan dan kezuhudan itu bila demikian. Namun ternyata mereka menghalangiku. Ini contoh banyak. Aku jangan diganggu dulu ya. Aku besok nggak bisa hadir karena di dalam rapat ini saya delegasikan kepada si A, karena saya ada mengisi di salah satu tempat dan lain sebagainya. Tiba-tiba diteleponan wae sampai 5-6 kali, genep kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Kang, kudu datang, iya penting. Aya iya pejabat iya kudu datang ka dia. Kan sudah saya delegasikan. Dia halangi. Walaupun tanpa langsung, tetapi hal-hal seperti ini membuat hati ini menjadi astagfirullah, tidak ada kesempatan sama sekali diberikan nafas oleh yang namanya nafsu duniawi, kerjaan-kerjaan yang tidak ada ujungnya, sehingga kita tidak sama sekali tidak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu la tad'uni ila ma la yardallahul azimu wa la tu'aduni alaihi illam utabi'adu bikum falam yaf'alu. Lalu aku berkata, janganlah kalian mengajakku kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah yang Maha Agung, dan janganlah kalian memusuhiku atas hal itu jika aku tidak mengikuti kalian. Lalu ternyata mereka tidak melakukan itu. Yuk, nih hati-hati nih ibu-ibu, bapak-bapak, reunian yuk sama anak-anak SMA kita dulu, padahal udah umur sudah 55 tahun. SMA kapan? Udah berapa puluh tahun dah? 30 tahun lebih tidak bertemu. Kangen kita, kangen. Maka mereka pun datang. Aduh, saya nggak bisa datang karena pasti yang ngobrolinnya ini dan itu, berbagai macam pembicaraan yang akan terjadi. Kita lihat di sini. Datanglah. Begitu datang, ingat akan romansa masa lalu. Anakmu berapa? Aduh, saya sudah bercerai dengan suami saya. Saya begini. Terjadilah WA-WA-an terus. Hai Say, hai Yung, hai terus-terusan aja. Akhirnya yang terjadi apa? Perselingkuhan. Itu tuh tidak waspada, orang-orang akan berpikir tentang hal itu. Padahal naujubillah summa naujubillah. Loh, itu kan silaturahim, menyambung silaturahim. Coba kamu lihat perbedaannya. Kalau silaturahim saya ingat tujuannya satu, menyambung rasa kasih dan sayang. Tetapi ketika kita berkumpul pada satu kumpulan, bergibah, ngomongin, saling menyombongkan diri dengan keberhasilannya, kamu lihat pandangan manusia secara umum, sadar kita begitu bertemu, yang berhasil akan menyombongkan diri dengan keberhasilannya, sementara melihat kunaon NTT masih kitu-kitu wae, masih keling wae, masih belum kerja di mana, ini di mana, padahal memukul sekali, menohok sekali dalam situasi kondisi ekonomi yang sulit. Tidak pernah tuh ngobrolin tentang permasalahan. Yuk, bagaimana kita membuat taat, yuk kita isi.
Kalaupun isinya pengajian, ujung-ujungnya sama. Untuk saling, seperti itulah sifat manusia. Saling menunjukkan diri, saling berbangga-bangga diri dan lain sebagainya. Maka ketika kita tidak datang kepadanya pada pertemuan itu, coba perhatikan. Emang dia mah antisosial. Dia memutus silaturahim. Padahal ada keinginan untuk menjaga diri. Tidak ada sedikit pun menyuruh kepada kebersihan hati ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, itulah perintah pertama tentang makhluk. Betapa ini menjadi sesuatu yang sangat, kalau kita pikir, sesuatu yang penting bagi diri kita agar kita tidak tertipu dengan tipu daya daripada makhluk, setan, hawa nafsu, dan dunia, sehingga kita bisa menyelamatkan diri darinya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma fazna wa faz ma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina warfa darajati ma ma'ana minna du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu